Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina, guru Al-Quran Hadis di Mandua Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270502500051. Insya Allah hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan take video pembelajaran sebagai salah satu tugas UKIN PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses ya Allah. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan jawaban tadi memberikan keberkahan tersendiri dan memang hari ini akan membawa kesuksesan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana tadi malam? Bisa istirahat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mimpi indah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah senyum hari ini? Alhamdulillah. Coba senyum dulu, tengok ke sebelah kanan dan kirinya. Kasih senyum terindah. Oke, alhamdulillah Nana ya, hari ini kita jumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat dan semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Ya. Pada kesempatan kali ini ya, kemarin kita sudah membahas terkait berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi pagi pada izin gak berangkat ke sekolah? Izin. Salaman gak sama orang tua? Salaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya, di kalangan remaja tentunya. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Claudia hadir. Dwi? Oke. Halimah? Oke. Ya. Oke. And the last, Ubaidillah. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit semoga segera sehat, segera disembuhkan oleh Allah, dan semoga yang tetap sehat selalu sehat, dan semoga yang ada keperluan hari ini dilancarkan segalanya oleh Allah. Al-Fatihah. Oke, seperti biasa ya, kita awali murojaah al-mulk dulu. Ya. Ta'awudz bersama bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tasdik. Sadaqallahul azim.
Dilanjutkan dengan sholawat nariyah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan murojaah kita tadi dan sholawat yang kita baca memberikan penerangan tersendiri bagi kita, terutama untuk hari ini dalam kita menuntut ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini ya, seperti yang sudah diinformasikan di awal, kita akan membahas terkait menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kan gitu ya. Kenapa sih? Karena kita berharap kita menjadi remaja taat, hebat, dan bermartabat. Ada yang mau menjadi remaja taat, hebat, bermartabat? Acungkan tangan yang mau. Oke, alhamdulillah semuanya ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjadi remaja taat, hebat, dan bermartabat. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, nah di sini apa sih tujuannya ya? Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama, kami atau menganalisis kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pesan utama dari hadis riwayat Bukhari nomor 6243, kemudian hadis riwayat Muslim nomor 2742 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Kita pergi ke suatu tempat, kita butuh yang namanya petunjuk. Nah, apalagi hidup yang semuanya itu serba luas. Semuanya serba tidak terprediksi. Semuanya serba kejutan. Bahkan mungkin seringkali hal yang terjadi di luar dengan apa yang direncanakan. Ya nggak? Teman-teman ngerasa nggak di sini ngerasa semakin saya dewasa, kok yang terjadi semakin sering tidak sesuai ya? Ketika semakin dewasa, kehidupan semakin mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang, stay, kan begitu ya? Untuk tetap tersenyum gitu kan, apapun yang terjadi, kan begitu ya? Nah di sini hadis dan Al-Quran dan hadis menjadi dua landasan utama, dua petunjuk utama yang Allah berikan untuk kita dapat menjalani kehidupan. Salah satunya untuk mengatur pergaulan. Ya tadi kalau nggak ada yang atur, kalau nggak diatur akan kebablasan. Dan sesuatu yang bablas itu pasti akan membahayakan. Baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, sayang ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga tujuannya adalah mengaitkan atau menghubungkan kandungan ayat dan hadis dengan fenomena pergaulan bebas dan perbuatan keji dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dengan kritis. Kan begitu ya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis kelompok tentang cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji serta mengamalkannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dengan kreatif. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajarnya menggunakan satu model pembelajaran namanya PBL, Problem Based Learning, pelajaran berbasis masalah. Maksudnya di sini adalah kita akan mengupas atau kita akan menganalisis satu buah fenomena yang terjadi di lingkungan kita, terus kita carikan apa solusinya gitu. Gimana caranya biar itu tidak terjadi lagi? Gimana caranya biar masalah itu selesai? Gimana caranya biar masalah itu tuh tidak terulang kembali? Nah, begitu. Nah, oke. Sekarang silakan dibuka dulu handphonenya ya. Ibu kirimkan link. Oke, silakan.
Selanjutnya ya. Oke, di sini. Apakah Islam melarang umatnya untuk saling mengenal dan saling bergaul? Tidak. Kalau tidak, Islam ngarahinnya gimana? Batasnya, Bu. Batasnya, oke. Batasan. Harus ada batasan. Good. Ubaid, ada lagi? Bagaimana Islam memandang hal ini? Kan tadi katanya enggak ngelarang kok Islam untuk bergaul. Jadi, apa yang ada dalam Islam? Bagaimana konsepnya? Boleh nggak kita bergaul dengan lawan jenis? Boleh. Boleh nggak kita berkomunikasi dengan lawan jenis? Boleh. Boleh nggak kita berinteraksi dengan lawan jenis? Boleh. Asal tidak berlebihan. Asal ada batas. Kan begitu ya? Ya, betul bahwa Islam tidak pernah melarang. Ada yang tahu tentang konsep bergaul dalam Islam? Apa? Memilih, Bu. Memilih apa? Temannya, Bu, baik atau enggak. Oke, memilih temannya, pergaulannya, atau bahasa keren sekarang tuh apa namanya? Circle-nya. Ada yang tahu tentang pergaulan bebas? Pergaulannya tanpa batas. Pergaulannya tanpa batas, betul, Amel. Ada lagi? Apa? Yang bagus tahu? Minum-minuman. Minum-minuman apa tuh? Alkohol. Nah, sekarang nih, menghadapi tadi ya di dunia yang penuh dengan digital, di dunia yang penuh dengan kemudahan, di akses yang luar biasa luas dan bebas, kan begitu ya, berselancar, berkomunikasi, berinteraksi, tadi dengan kemudahan itu bisa mendatangkan manfaat pun mudarat bagi kita. Nah tadi, remaja itu kan masa pubertas, terus remaja itu masa dimana pengen dirinya itu diakui. Validasi. Validasinya itu sangat luar biasa, membutuhkan validasi. Dan dianggapnya nih, ketika melakukan tadi bolos, ikut geng motor, mabuk-mabukan, itu dianggapnya apa? Keren. Iya. Bahkan maaf nih ya, kalau nggak punya pacar, dianggapnya apa? Cupu, Enggak laku, Bu. culun, nggak laku. Ini paling mencengangkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh KPAI, apa itu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu biasanya menangani tentang anak-anak yang belum dewasa. Di sini menurut KPAI, ini innalillahi ya. Dan Kementerian Kesehatan memperoleh hasil sebanyak 63%. 63% remaja sudah melakukan seks bebas bersama dengan orang yang belum sah menjadi pasangannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan yang lebih mencengangkan lagi, menurut data dari survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017, berarti ini berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. Ini 8 tahun yang lalu tuh. Ya, bahwa 2% remaja wanita dan 8% remaja pria berusia 15 sampai 24 tahun melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan bagi orang yang sudah menikah itu sebuah anugerah, saya. Kan gitu ya? Anugerah kehormatan tersendiri bagi seorang wanita ketika dia hamil dari pernikahannya. Sekali lagi, itu akan menjadi musibah kalau itu terjadi ketika hal itu dilakukan atau terjadi sebelum menikah. Ya. Dan yang lebih mencengangkan, ini di lingkungan kita, terdekat kita ya, di lingkungan terdekat. Satu kasus yang kembali yang menyorot perhatian publik adalah adanya ratusan remaja. Ratusan, sayang. Bukan satuan, bukan puluhan, ratusan remaja yang hamil di luar nikah di Ponorogo, Jawa Timur. Dilansir dari beberapa sumber, kejadian ini pun terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Banyak remaja yang melakukan dispensasi untuk menikah dini. Kenapa?
Karena tadi hamil. Akhirnya MBA. Apa MBA? Married by accident. Menikah karena kecelakaan. Nah, oke. Bagi kelompok dulu ya. Siap dibagi kelompok? Oke. Ya, Ibu yang membagi ya. Kelompok 1. Claudia, Dwi, Halimah, dan Julian. Ya, nanti tempatnya di sini. Oke. Kelompok 2. Adi, Ayatullah, Cindy, dan Fahri. Di sini. Oh, itunya tempatnya ya. Kemudian kelompok 3. Bagus, Hilwa, Raffi, dan Amel. Di sini di baris ketiga. Kelompok 4. Farel, Kasih, Rocky, dan Wulan. Di baris keempat. Dan yang terakhir kelompok 5. Ada Afgan, Fawaz, Raya, Satria, dan Ubaid di belakang kelompok 2. Enggak, moving sekarang. Farel. Farel. Oke. Dan Afgan. Mana Afgan? Gan maju Gan. Nah. Oke ya, nah silakan dibuka dulu ya. Dipahami dulu. Nah, di situ ada masing-masing harus mendiskusikan 3 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan isi kandungan ayat atau hadis ya sesuai dengan tugas kelompoknya. Yang kedua, mencari keterkaitannya dengan kasus tadi ya, berkaitan dengan pergaulan bebas di kalangan remaja di masa atau di era digital ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah solusi apa yang bisa diberikan terkait kasus-kasus tadi. Oke, mangga silakan. Diberi waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Kita mulai ya. Kita basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dari kelompok berapa ya? Oke, kelompok 3 dulu. Give applause untuk kelompok 3. Ini saya akan menjelaskan solusi perspektif pendidikannya ya. Solusi yang pertama itu adalah pendidikan agama, meningkatkan pendidikan agama yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta larangan mendekati zina. Dan yang keduanya itu ialah pendidikan karakter, mengembangkan pendidikan karakter yang fokus pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual untuk membantu remaja membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga itu ada pendidikan kesehatan reproduksi. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk membantu remaja memahami risiko dan konsekuensi pergaulan bebas. Nah, yang keempat yaitu pengembangan keterampilan hidup. Mengembangkan keterampilan hidup yang positif seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan yang baik. Yang kelima, pengawasan dan pendampingan. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan dari orang tua, guru, dan masyarakat untuk membantu remaja membuat pilihan yang tepat dan menghindari pergaulan bebas. Yang keenam, penggunaan teknologi yang bijak. Mengajarkan remaja tentang penggunaan teknologi yang bijak dan aman, serta bagaimana menghindari konten yang tidak pantas atau berbahaya. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari kami. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayatullah Khomeini Alikni dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana pendidikan dapat membantu remaja memahami norma-norma sosial dan moral yang berlaku? Ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ayat, menjawab maksudnya. Dengan cara
mengajarkan nilai dan norma melalui kurikulum seperti mempelajari PKN dan agama. Bisa juga dengan pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan kerja kelompok gitu. Dan itu bisa melatih pemahaman moral dan norma. Intinya, pendidikan memberikan pengetahuan, melatih penerapan, dan mencontohkan norma agar remaja memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan. Bisa dipahami? Makasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini ada solusi menurut perspektif personal remaja. Yang pertama itu memperkuat keimanan, yaitu dengan cara mendekatkan diri dengan memahami agama, akan mendekati diri dengan mendalami agama, akan menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga ketika ia ingin berbuat buruk, maka ia akan mengingat dan membuat kita sadar akan dosa. Jadi di sini tuh kayak misalkan kita mau berbuat dosa nih, tapi kita ingat sama Allah, jadi kita nggak jadi berbuat dosa tersebut. Yang kedua di sini ada menjaga keseimbangan pola hidup. Menjaga pola keseimbangan hidup ini agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Mulai dari kita memanage waktu, kita mengisi hal-hal yang positif. Selanjutnya kita belajar membantu mengurangi pergaulan bebas. Jadi pokoknya kita tuh ya mencari tahulah informasi-informasi bahwa pergaulan bebas itu perilaku yang buruk dan dampaknya juga pasti negatif untuk kehidupan kita dan masyarakat sekitar kita. Lalu selanjutnya di sini ada selektif dalam memilih teman. Nah, ini juga penting banget untuk teman-teman. Teman-teman ini harus memilih teman yang baik gitu kan. Contohnya kan di kalangan anak remaja zaman sekarang banyak banget kan yang bersirkel-sirkel gitu kan. Nah, kita sebagai remaja, kita itu seharusnya memilih circle yang bisa membawa kita ke arah positif. Misalkan ada circle yang kurang baik atau dia itu selalu ke arah negatif, bisa kita jauhi atau kita nasihati. Lalu selanjutnya di sini ada memperluas wawasan. Dengan cara membaca, kita dapat mendapatkan wawasan, baik itu wawasan dalam pelajaran di sekolah maupun wawasan akan kehidupan yang baik. Membaca buku juga salah satunya dapat membuat kita mengetahui lebih cepat akan hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Oke, mungkin itu tadi materi yang kelompok kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Adi Firmansyah. Ya, pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana kondisi mental anak perempuan setelah melakukan seks bebas dan cara menanganinya secara psikologis? Kondisi mental pada anak tersebut bisa menurunkan harga diri, merasa malu dan menyesal, meningkatkan resiko depresi, dan cara menanganinya dengan cara pendekatan yang holistik, termasuk konseling kejiwaan, dukungan, keluarga, dan kegiatan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Was. Saya perwakilan dari kelompok 5. Mengapa perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan keji dapat merusak akhlak dan iman remaja? Ya, terima kasih Pak Was. Oke, give applause untuk kelas 11-1 ya. Oke, alhamdulillah.
Kita sudah mendengarkan bersama penjelasan-penjelasan dari presentator hebat ya, luar biasa. Oke, yang tadi juga ya sudah dijelaskan berbagai solusi yang bisa diberikan. Pertama tadi ada pemberian edukasi kan begitu ya, bisa diberikan tentang pengetahuan tentang seks kan begitu ya. Mungkin dulu dianggapnya tabu ya, hal yang apa ya, nggak sesuai, nggak seharusnya diceritain. Oh enggak, itu perlu diceritakan, perlu diberitahu. Biar apa? Biar anak-anak kita, biar para remaja kita paham bahwa pergaulan bebas itu efeknya seperti apa nantinya. Gitu. Kalau dia mengumbar atau dia melakukan seks bebas itu sendiri. Kemudian yang kedua ada melalui psikologi dari kejiwaan, kan begitu ya? Bagaimana karena memang tadi kalau seorang remaja itu kan masa pubertas, masa di mana dia sedang menunjukkan ini loh aku gitu. Jadi dianggapnya hal-hal negatif itu menjadi sesuatu yang hebat. Nah, begitu padahal tidak sama sekali. Kemudian peran keluarga terutama orang tua dan terutama sekali adalah ayah sayang. Kenapa? Karena dalam hal ini pergaulan bebas yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Dan yang bisa menjaga itu adalah ayahnya saya. Begitu ya. Jadi dari peran seorang ayah dan ibu. Kemudian kontrol sosial masyarakat tadi bagaimana masyarakat juga ikut ya. Contoh misalkan ada tuh tamu laki-laki gitu ya, dilarang bertamu melebihi jam 10 malam. Ada aturan-aturan seperti itu. Itu gunanya untuk mengontrol. Kemudian yang terakhir ada personal remaja. Sebenarnya titiknya ada di sini sayang. Karena ketika ininya kuat semua, kalau ininya lemah, itu akan lemah juga. Jadi semua kembali kepada siapa? Diri masing-masing, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa difahami semua? Insya Allah. Oke, sekarang cek pemahaman dulu ya. Mangga dibuka handphonenya ya. Diisi, di situ ada tanda plus. Nah, ada tanda plus nggak? Coba. Ini Bu. Nah, betul. Tambah terus ketika aja jawabnya di situ. Ibu apa tadi soalnya? Apa yang didapatin? Pergaulan bebas itu apa menurut teman-teman? Terus komitmennya apa buat menghindari itu gitu. Hindari tempat yang berbau berbuat maksiat. Itu berarti komitmennya ya dengan menghindari itu. Ubaid pergaulan bebas di kalangan remaja sangat paham dampak negatifnya dan perbuatan tersebut keji sangat dibenci, meningkatkan keimanan dan menghindari pacaran. Oke. Nah untuk minggu depan ya kita akan berlanjut ke materi terkait toleransi sayang ya. Oke anak-anak ya. Remaja keren bukanlah mereka yang adu kekerasan, melainkan mereka yang beradu gagasan. Ya, bergaulah seluas mungkin, namun tetap berbatas agar tidak bablas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Syukron katsiran jazakumullah sanal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.